Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aco Bule. Kali ini gue mau cerita soal jalan-jalan gue sama Kang Anto, sama Gagan, sama Iki. Kemana? Ke Ujung Kulon. Bagaimana keseruannya? Ini kisahnya. Sebetulnya wacana ini sudah cukup lama, jadi berkali-kali Kang Anto cerita sama gue soal perjalanannya dulu ke Ujung Kulon lewat sisi selatan. Selamat subuh. Ini pagi jam 3 kurang. Gua janjian sama Kak Anto di dekat-dekat Kota Baru Pariangan. Kita mau jalan-jalan ke daerah Ujung Kulon. Dulu Kak Anto pernah ke sana, tapi jalannya jelek. Nah, kemarin dapat update, katanya jalannya udah bagus. Nah, mudah-mudahan jalannya bagus beneran. Oke, semoga aman di jalan. Bismillah. Sebetulnya gue lewat sini jarang-jarang ya, karena biasanya kita anak Jakarta kalau mau ke Ujung Kulon pasti lewatnya Anyer. Jadi nggak pernah lewat dari daerah Sukabumi sini, nggak pernah. Gue pernah sekali, tapi dulu jalannya nggak begitu bagus. Jadi ya Tol Lestari kan Bayah tuh ke bawah tuh nggak begitu bagus. Apalagi di bagian selatannya nggak bagus. Sukabumi mah standar lah ya, itu jalannya begitu-begitu aja. Dibilang hancur enggak, dibilang bagus enggak. Kemarin kita sepakati lah kita mau jalan-jalan ke sana gitu. Karena dulu begitu sampai di daerah Sumur itu jalannya rusak kata Kang Anto. Nah, kita dengar-dengar kabar kalau jalannya ke dalam sudah mulai bagus. So, janjian lah kita berangkat sama-sama dari Bandung. Karena Iki ada di Cianjur, jadi kita berangkat subuh-subuh dari sini, jemput Iki di Cianjur, baru kita sama-sama ke arah Labuan Ratu. Ada kecelakaan. Bawa minuman, ini box ini hancur nih. Tadi kita mau sarapan pagi di bubur ayam di dekat Cibadak situ. Cuma miskomunikasi, kelewatan bro. Jadi bubur ayam yang gua mau kelewatan. Jadi akhirnya dapat bubur ayam ya standar banget lah ya. Di ujung pintu masuknya Cikidang. Itu sudah cukup pagi, udah jam 6 lewat sedikit kali. Dari sana setelah sarapan kita masuk ke dalam. Kita jalan-jalan Cikidang so-so lah ya, masih kayak bumpy kayak dulu, nggak terlalu mulus banget. Masuk kita ke Pelabuhan Ratu, tapi kita nggak stop di Pelabuhan Ratunya, kita maju sedikit ke daerah Karanghau. Karanghau, dulu nggak begini tempatnya. Tapi sekarang udah jauh lebih tertata. Gue pernah nginep nih di atas ini nih. Sewa villanya murah. Tapi waktu itu belum ada gini-ginian nih. Sekarang udah makin cakep. Keren, keren. Karanghau ini
seingat gue dulu belum ada tulisan Karanghaunya tuh, tapi waktu kemarin kita datang udah ada tulisan Karanghau, bagus banget. Terus jalan ke Karanghaunya juga masih bagus banget ya. Gue nggak tahu ini karena mau lebaran atau gimana ya. Jadi biasanya kalau pemerintah kalau mau lebaran jalan dibagusin. Abis itu bodoh. Segar bolong-bolong lagi. Tapi kemarin bagus banget. Di Karanghau kita stop sebentar, ambil-ambil gambar. Pantai Karanghau atau bisa juga ditulis Pantai Karanghau adalah salah satu pantai dan juga merupakan bagian dari sekian banyaknya pantai di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Nyi Roro Kidul, ini diresmikan setelah dilakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarananya. Dan merupakan syarat dari UNESCO yang telah memberi gelar UNESCO Geopark untuk kawasan Ciletuh, Sukabumi. Oh ya, di Karanghau ini sebetulnya spotnya jadi lebih menarik. Karena dulu itu seingat gue tidak banyak tempat-tempat menginap yang untuk kita nginep. Jadi kita kalau sewa tuh hanya rumah-rumah penduduk yang dijadiin villa gitu ya. Which is sangat minim gitu. Tapi kemarin kita lihat udah bagus dan rame banget. Jajanan udah mulai banyak. Jadi top lah, keren. Terus kita maju lagi ke arah Bukit Habibie. Ini bukit favorit juga. Karena setiap anak motor biasanya berhenti di sini untuk melihat ke teluknya. Nanti gue ceritain sejarahnya kenapa dikasih nama Bukit Habibie ya. Salah satu wilayah yang menarik untuk melihat panorama alam di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, adalah Puncak Habibie atau Bukit Habibie. Spot ini menjadi tempat singgah yang menarik untuk menikmati alam dari ketinggian. Pemandangan dari puncak bukit, dengan latar pantai sampai samudra tersaji menjadi satu. Deretan pantai Loji hingga pantai di Pelabuhan Ratu terlihat begitu tenang saat berada di Puncak Habibie. Tempat ini biasanya menjadi pemberhentian bagi para pengendara motor atau wisatawan yang bepergian seputar Pelabuhan Ratu. Cerita pemberian nama Puncak Habibie sendiri terdengar sangat unik. Nama Habibie diberikan oleh warga sekitar karena Presiden Republik Indonesia ketiga tersebut memiliki lahan seluas 2 hektar di daerah yang letaknya tepat di tepi jalan ini. Kita stop di sana, ambil-ambil gambar sedikit sambil ngopi-ngopi biasa. Itu masih jam-jam 9 kali ya, jam 9. Agak siang-siangan lah. Kita berhenti di situ. Tapi gue lagi mikir, kenapa jalan di sini selalu bagus? Seingat gue ini jalan ini memang agak ekstrim. Kalau lo pernah ke sono ya, itu tanjakannya tajam sekali ke arah Bukit Habibie. Jadi kalau buat gue, kalau kendaraan besar, bus atau truk, kayaknya nggak mungkin lewat situ. Gue jamin nyusruk, karena tajam banget. Motor standar aja boncengan, ngeden pasti. Untung motor kita pada borak semua, jadi aman naiknya ke atas. Kita maju lagi ke depan sampai sebelum daerah Bayah. Kabupaten Lebak yang baru lahir di tahun 2000-an, sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bayah, Provinsi Banten. Alam Lebak yang merupakan pegunungan dan perbukitan di pesisir pantai selatan Banten ini banyak menyimpan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Di daerah pegunungan dan perbukitannya terdapat aneka ragam flora dan fauna, baik yang dilindungi atau yang dibudidayakan. Selain potensi-potensi tersebut, lanskap dan panorama alam yang cantik yang terkait proses geologi selama puluhan juta tahun yang lalu, sebagian besar masih belum terekspos secara luas, menjadi potensi geowisata dan bahkan untuk menjadi bagian dari pengembangan geopark.
sampai sebelum daerah Bayah kita ketemu sebuah pabrik semen merah putih namanya. Pabrik raksasa milik PT Cemindo Gemilang yang memproduksi semen merah putih tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Pabrik yang dibangun di atas sekitar 500 hektar pada tahun 2011 dengan kapasitas hasil produksi hampir 1 juta ton per bulan, dengan cadangan bahan baku yang sangat melimpah, perusahaan pun langsung terintegrasi dengan 3 pelabuhan dermaga khusus perusahaan miliknya. Diprediksi pabrik semen merah putih di Bayah Lebak merupakan pabrik semen terbesar se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Meski bukan satu-satunya pabrik semen yang dekat dengan pantai, pabrik semen merah putih di Bayah, Banten ini diklaim yang terindah karena berada di tepat di atas pantai. Nah, dulu waktu gue kesana terakhir, itu jalannya beton bro, tapi hancur. Jadi patah-patah gitu, nggak enak lah pokoknya. Nah kemarin, mulus banget, mulus semulus-mulusnya. Jalannya tuh mulai dari masuk ke daerah sebelum Bayah itu sudah dibeton. Kalau di bawah di Habibie itu masih aspal, licin, nah di situ beton. Betonnya which is nggak terlalu bumpy lah, enak sedikit. Turun ke bawah sampai ke daerah Bayah, kita stop makan siang di situ. Karena matahari lagi lucu-lucunya. Pas di tengah-tengah, jadi panas, gue tau lah. Pantai itu kalau udah siang, lucu, panas bro. Kita stop di sana sambil melepas lelah karena Gagan udah mulai 3,5 watt tuh. Kurang tidur. Matanya udah merah. Gue udah pijit suruh tidur, bandel, kagak mau juga. Kita makan siang di sana. Ya makanannya standar lah ya. Nama tempatnya kayak nama anaknya si itu tuh siapa? Iya, Ayu Ting Ting, Bilqis. Tapi nice. Bersih tempatnya, gue nggak tahu toiletnya bersih ya kan? Bersih, cakep. Nah, jadi kita memang kalau cari tempat istirahat tuh, gue saranin selalu tempatnya nyaman, kita bisa duduk dengan santai, istirahat, makanan lo bisa pilih dengan harga berapapun, toilet bersih, dan yang terpenting adalah kita punya port atau cord untuk nge-charge, karena equipment kita, devices kita banyak mesti di-recharge semua. Bayah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kecamatan Bayah terkenal dengan salah satu tempat penambangan batu baranya. Kecamatan ini terletak di selatan Pulau Jawa dan pesisir pantainya yang indah, merupakan tempat wisata yang menarik. Ada beberapa pantai di Bayah, yaitu Pantai Bayah, Pantai Pulau Manuk, Pantai Sawarna, Pantai Karang Taraje, Pantai Tanjung Karang, Pantai Ciantir, dan lain-lain. Sejarah juga mencatat pada zaman penjajahan Jepang dibangun jalan kereta api dari Saketi ke Bayah yang berjarak sekitar 90 km. Pembangunan jalan kereta ini konon mengorbankan jiwa sekitar 93.000 orang Romusya. Di Bayah juga pernah tinggal salah seorang tokoh pemikir Republik, yaitu Tan Malaka, yang menyamar dengan nama Ilyas Hussein dan berperan besar dalam membantu para Romusya. Kita maju lagi. Nah ini perhatian nih, di sana tuh beton bro jalannya sampai ke ujung kotanya Bayah dekat jembatan gitu. Itu betonnya licin. Jadi maksud gue gini, udah nggak ada groove-nya. Jadi lo kalau jangan kan ngomong hujan deh, ngomong kering aja nih, lo tekuk, kerasa tuh bannya geser tuh. Padahal jalannya bersih, nggak ada lumpur, nggak ada pasir. Nah jadi perhatian tuh teman-teman ya, jadi jangan langsung main gas aja, jadi mesti diperhatiin jalannya. Dari sana maju, nah ini agak sedikit patah-patah, jadi kemarin ciluk bak juga tuh. Jadi gas, set, anjir, betonnya putus, bolong gede. Tapi masih on hand lah semua, masih on hand.
sebelum sampai ke sana, kita sampai ke sebuah bukit. Itu keren bukitnya, nanti gue kasih tau namanya tuh. Jadi itu kita di tengah hutan karet gitu ya. Karet kali ya? Karet apa jati ya? Ya pokoknya gitulah. Hutan karet gitu, masih rimbun. Ya kita sempat stop naikin drone sebentar di situ, nanti gambar gue kasih lihat. Kita di antara kumpulan sebelum sumur ini. Jalannya keren banget ya. Ini hutan apa namanya? Hutan jati ya. Jalan mulus keren. Terus kita maju lagi ke depan. Nah, jalannya udah mulai variabel nih. Udah mulai agak nikung-nikung lagi. Gua pikir ini bakalan flat. Enggak, ternyata kita naik-naikin gunung dan jalannya sudah bagus. Bahkan gue sempat bingung tuh waktu mau masuk ke dalam satu shortcut gitu ya. Jadi ada jalan yang agak munter gini. Jadi kalau reguler tuh biasanya terus ke depan. Tapi ini kita dikasih jalan shortcut. Itu lewat kebun karet gitu ya. Ada lempeng-lempengnya dikit, tapi cakep jalannya. Kita gas terus itu, nah itu bisa mulai buka-buka gas dikit karena jalannya enak ya. Tapi hati-hati ya di sana. Lu kalau naik motor mesti aware sama lingkungannya ya. Kalau istilah kita tuh lain padang lain belalang. Jadi setiap adat, setiap kebiasaan orang-orang di daerah tempat itu beda-beda. Jadi kita mesti lebih aware lah. Jadi orang-orang di sana kadang kan santai di tengah ngobrol berdua gitu. Berasa di jalan kecil padahal jalannya udah jalan raya dan itu jalan umum. Jadi mesti hati-hati di sana juga. Kita bukan lagi mau selfie nih, bukan. Bukan. Kita ini lagi berteduh di apa ya? Daerah mana ini? Ini daerah apa, Pak? Gresik. Gresik Sih sebetulnya. Oh, Gresik ya. betul. Partikel ikutnya. Kita berhenti dulu aja. Sebenarnya sih biasanya kita pakai jas hujan gas lagi, cuman tergoda sama yang namanya kopi. Nah, sama pemandangan daerah sini harusnya cukup bagus ya. Jadi makanya kita nunggu hujan reda dulu, siapa tahu bisa dapat gambarnya. Cuma kalau hujan yang nggak reda berarti mau ngomong kita babas terus nih kali aja ya. Besok Foto video ini? Iya. Video ya? Foto yang bisa ngomong. Begitu masuk ke daerah sumur, nah Kang Anto bilang, nah ini Om, dulu jalannya dari sini jelek ke dalam. Kita lihat udah beton dong. Oh, masuk kita. Masuk ke dalam. Kira-kira itu kalau gue lihat di GPS sampai titik yang gue mau datengin itu 24 kilo bro kira-kira jaraknya. Dari ujung sumur sampai ke dalam. Which is nggak jauh. Tapi setengah hari dong. Jadi ternyata setelah kita masuk ke dalam itu mungkin yang bagus kira-kira 70% kali kan ya? 70%. Nah sisanya masih jelek. Gue nggak tahu pemerintah niatnya apa tuh jalan nggak dibagusin. Dan jeleknya jelek banget bro. Batu berlubang-lubang gitu ya. Ya motor kita sih sampai. Walaupun dengan ya pelan-pelan ya kadang nggak nyangkut-nyangkut ya motornya karena jalannya kadang kan udah nggak bisa dipilih. Mas, terusnya begini sampai ujung dulu. Apa? Mau masuk aja? Masuk apa lagi? Ayo, kalau mau masuk. Tapi bapak itu bilang, ini rusak berapa lama? Seterusnya pas udah ujung keluar. Ya dulu nih pas start masuk tuh udah begini. Oh gitu. Nggak lama. Hah? Masuk. Dari Ini depan tuh ada 14 kilo. mati ini. Kita lihat itu ada apa? Aduh.
masuk ke dalam, tapi pemandangannya bro, aduh, nggak ada obatnya, keren banget. Saya sore itu agak mendung-mendung dikit, jadi tapi masih dapat gambar bagus juga. Ya, nggak sia-sia dia tadi jalannya hancur, lumayan, tapi pemandangannya bro, asap rokok gue lalu, nggak sia-sia tadi jalannya hancur, tapi sudah jauh lebih baik. Kata Kang Anto 2016 di sini parah banget. Oh lihat tuh, kita lagi menikmati sunset di pantai Antah Berantah menuju ke ujung kulon. Alhamdulillah, keren bro. Sampai kita masuk ke daerah kira-kira 4 kilo 6 kilo sebelum gate-nya hutan lindung itu ya, tempat konservasi. Kita berhenti dulu karena udah maghrib tuh, udah hampir jam 7 kali kan nih. Iya, kita berhenti di satu spot keren, cuma tempatnya jelek. Akhirnya ada bapak-bapak panggil, Pak, kesini. Rupanya tempatnya lumayan keren, namanya Sunda Jaya, betul ya? Kita nginep 1 malam di sana, istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Tempatnya which is bersih, kamarnya nggak terlalu murah, tapi which is bersih. Yang beruntung klosetnya duduk, jadi aman. Dan gue lihat ternyata tempat ini cukup ramai dikunjungi sama anak motor juga. Jadi gue lihat pada stiker klub gue ada di situ tuh. Nanti gue kasih lihat fotonya nanti. Jadi udah ada pernah anak gue yang sampai ke situ. Kita stay di sana 1 malam. Paginya kita melanjutkan ke ujung kulon. Selamat pagi. Kita ada di ujung kulon. Mungkin 4 kilo sebelum ujung kulon. Kita stay dulu 1 malam di dua tempat. Ini apa namanya? Sunda Jaya. Sunda Jaya. Sunda Jaya Homestay. Sunda Jaya Homestay. Lihat aja di sini tempat menginap anak otomotif juga, karena gue lihat ada stiker klub-klub motor masuk. Stikernya klub gue ada di sini juga, jadi anak-anak ada yang pernah kesini juga. Which is tempatnya ya quite nice ya. Tempatnya ada pantai, keren. Jalan bagus, jelek lagi. Terus di gate
ada paving. Nah, itu sebetulnya pintu masuk ke Taman Marga Satwa lah ya. Masuk, gue sempet confused. Ini boleh masuk nggak sebetulnya ya gitu. Jadi gue coba tanya lah mas satu mas-mas petugas yang di kantor tersebut. Gue tanya, mas ini boleh masuk? Oh gitu. Terus ada apa aja di dalam? Di dalam itu ada bukit rem di sana. Oke. Jadi terus ke arah sana juga ada pagar pembatas ya. Oh siap ya. Habitat batas ada di sana. Yang nggak boleh kita masuk ya? Nah, Yang nanti ada pos terakhir. jadi ke sebelah kalau kita ke sini ke sebelah kiri. Bisa. Masuk. Udah masuk ke kawasan apa istilahnya konservasi ya? Nah, Oh, sebenarnya ini juga sudah masuk kawasan karena itu kan batasnya Pak. Ya. Oh ini dia nih ya? Ya, Batas. ada gate ini. Siap. Tapi di sini kan masih ada masyarakat, terus ada penduduk juga, jadi Baik. Oke, kita coba lihat tentang mas ya. Siap. Terima kasih mas. Boleh Pak Budi boleh masuk. Oh gitu. Karena di sini masih ada penduduk yang bercocok tanam segala macam di situ. Jadi dikasih permit lah sama tempat sama kantor tersebut. Tapi ada satu section yang memang kita sudah tidak boleh masuk. Itu adalah sudah batas pintu masuknya ke hutan lindungnya. Kita sempat masuk ke dalam, waktu di pertigaan kita bingung ada bawa Pak kesini. Ternyata namanya dermaga. Masuk ke sana, kita lihat emang tempatnya keren, tapi cukup ramai waktu itu. Ada emak-emak sama bacil-bacil gitu, anak-anak PAUD itu pada liburan. Sampai juga kita di tujuan yang gua tag di map. Itu ternyata tempatnya tuh ini. Jadi kayak ada satu spot buat kemah, tapi ada satu tempat lagi buat kemah ya Kang ya? Iya. Di sebelah sana. Background ini dermaga. Ini kayak dermaga namanya mereka ini. Jadi gue ngetek tuh ini sebetulnya dari kemarin. Di sebelah sana kata Kang Anto ada tempat campingnya. Nanti coba kita lihat juga yang sana. Itu katanya lebih bagus, Tuh, katanya lebih keren. lebih gede. Soalnya Tapi ini fasilitasnya komplit nih. Ada kamar mandi segala macem. DVD player, etik, top speed, Full AC, full doa. Kayak bis. karaokean ada. Double decker bisa bawa penumpang juga. Kita lihat-lihat dulu ya. Tuh Kang Anto lagi nyiapin drone. Kita mulai drone. Lui sampai juga. Oh ini ada beberapa overlander juga nih, lagi pada ngamping di sini. Rame sih di sini, ada kapal-kapal nelayan juga, ada beberapa penduduk juga, keren. Terus kita ketemu juga ada
2 mobil overlander juga. Kayaknya mereka camping di situ tuh. Kamu sekolah di mana? Di Taman Jaya. Taman Jaya itu mana? Taman Jaya Gira. Oh. Tiap hari main di sini? Nah, ini namanya dermaga nih. Kenapa disebut dermaga? Mungkin pada dermaga ini nih. Jadi di sana kawasan konservasi. Kita nggak bisa akses. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol sama petugas di sana, sempat ditawarin juga mau nyebrang nggak? Mahal bro nyebrang bro. Mana gue tanya berapa duit pak nyebrang satu kapal? 3 juta. Lumayan juga. Terus ternyata dermaganya itu bukan dermaga buat sandar kapal ya, emang cuma buat istilah orang situ sih buat selfie aja. Tapi kasihan jembatannya dermaganya nggak kurus tuh. Kemarin kita lihat decknya pada keropos. Jadi udah bahaya kalau kita mau naikin ke situ. Di sana kita sebentar, terus layah-layah sebentar ngambil gambar, kemudian kita geser ke tempat spot, tempat base camp untuk camping camping camp ya. Hancur tempatnya bro, kasihan banget. Jadi udah nggak terurus, katanya mau renovasi. Mudah-mudahan cepat jadi tuh, biar keren tempatnya. Dari sana kita kembali lagi keluar, kita sampai di gate lagi, terus kita kembali menuju ke Bandung. Jadi hari itu juga kita harus kembali ke kota Bandung. Nggak terburu-buru sih, santai aja karena nggak ada yang kita Uber juga. Terus kita sempat makan siang sebentar di daerah Sumur sebelah sananya, ngobrol-ngobrol sebentar, terus jam 12-an kita cus. Break dulu di Karanghau. Terus tadi jam 3 kita berangkat dari Sumur ke sini. Jam berapa barusan? Jam 3 sampai setengah 6, 2,5 jam. Ya cukup ya. Ya. Pemandangannya keren banget. Sampai Bandung ya malam-malaman lah. Alhamdulillah perjalanannya keren. Terus teman-teman juga mesti kemari. Jalannya ke arah sampai Sumur tuh keren banget. Gue nggak tahu ya kalau dari Anyer bagusnya kayak apa. Cuma gue lihat sih kemarin waktu kita lagi makan banyak sekali anak motor pada mau masuk juga ke sana. Jadi arahnya kita dari sini, dia dari sini. Ya pesan buat pemerintah aja, semoga jalan ke dalam Anyarnya bisa diterusin bagusnya. Kalau nggak sayang. Tetap sebabnya tempat ini perlu dikunjungin. Karena ini salah satu konservasi yang diakui sama PBB. Jadi ini sebetulnya juga yang patut kita banggakan juga. Di bawah hutan tropis yang indah ini merupakan rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup yang ada di bumi.
Di tahun 1991, Ujung Kulon dinobatkan sebagai Taman Nasional dan menjadi yang pertama di Indonesia. Di balik bayangan pohon-pohon tuanya, Ujung Kulon masih memiliki spesies unik yang berlindung di dalamnya. Badak Jawa. Badak ini merupakan satu dari 5 spesies badak di dunia yang hidup diawasi dengan berbagai ancaman. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk mengkonservasi hewan prasejarah ini. Di balik kenangan buruk yang membuatnya sejengkal lagi menuju kepunahan. Tidak ada badak Jawa di kebun binatang manapun. 74 individu badak Jawa yang tercatat saat ini berada pada satu kantong populasi. Sampai di sini cerita gue. Selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, rodanya tetap di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll, guys. Sampai di sini dulu kisah perjalanan gue. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Dan semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bandung. If weather permitting, we'll get a nice view of the city upon arrival. Now we come to our final destination at Bandung Home Base. Welcome home, Arca Bule and Bluey.